Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau lihat kondisi kerapiannya. Untuk itu persilakan berdiri dulu anak-anak. Coba berdiri. Ya. Silakan duduk kembali, sudah rapi, sudah baik. Nah, baik anak-anak, sebelumnya kita akan mengabsen dulu. Mungkin ada yang masih lewat. Untuk Bapak panggil namanya, mohon hadir dengan angkat tangan ya. Oke, sudah siap? Adria Andra, Anitri Isah Pratiwi, Fania Ramadhani, Raihan Sapawi, Randi Aji Saputra. Izin ya. Izin. Siti Nur Azizah, Zelsia Hiu Putri, Happy Valentina, Hilda Aulia Nurul Putri, Muhammad Afrizal, Octavia Cinta, Tiara Putri, izin ya, Tiara Putri ya, Zufaira ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Nah, masih ingat dengan materi kita pada minggu lalu? Masih ada yang ingat? Nah, baik, Bapak akan mengingatkan. Minggu lalu kita membahas tentang berkenalan dengan lingkungan sekitar ya. Nah, pertama adalah mengenal alam. Bagaimana proses ya terjadinya pencemaran di tanah, ya kan, air dan udara, dan bagaimana upaya kita untuk melestarikan sumber daya tanah, air dan udara. Nah, bagaimana tuh? Ada yang bisa jelaskan proses pencemarannya? Ya, bisa dari lingkungan kita, kehidupan kita sehari-hari. Bisa? Ada? Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, upayanya gimana? Membuang sampah pada tempatnya atau mendaur ulang sampah. Itu sebuah upaya. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tolong dicatat ya. Tujuan kita adalah
tujuan pembelajaran. Hari ini yang diharapkan satu, peserta didik mampu apa? Membandingkan ya, membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis. Nah, langkah-langkah dari pembelajaran kita, langkah-langkahnya adalah, satu, nanti peserta didik mengidentifikasi masalah. Nah, nanti Bapak jelaskan juga. Yang kedua adalah kalian mencari, mengolah, atau mencari informasi. Teknis penilaiannya. Nah, adapun teknis penilaiannya adalah berbentuk penilaian sikap, lembar kerja kelompok, dan lembar kerja individu. Nah, itu kelompok 1 Hilda, kelompok kedua Hilda bersama dengan Andra bersama dengan Adija. Ya, silakan posisinya nanti, kemudian tolong dicatat ya kelompoknya. Hilda, Andra sama Adija. Kelompok kedua adalah Anitri Syahpratiwi bersama dengan siapa ya? Fania bersama dengan Palen ya. Nah, berarti yang belum siapa? Nah, ya, yang belum. Nah, Jufaira, Cinta, Chelsea sama Laihan ya, masuk. Oke, silakan kursinya dibuat itu 3 ya, 2 posisinya. Nah, kalian diskusi, amati, identifikasi apa sih yang ada di gambar ini yang menjadi pencemaran udara, air, dan upaya yang akan kita berikan solusi terkait dengan upaya kita mencegah untuk melestarikan lingkungan. Nah, kalian amati. Nah, di situ misalnya pencemaran udara, identifikasi apa sih di situ yang kalian nampak, kalian lihat, supaya perhatikan. Bersama Bu Novi dalam video pembelajaran ini kita akan mempelajari macam-macam pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah berbagai tekanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Umumnya pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 3 jenis: pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara.
Nah, ini Bapak bagikan dulu lah. Ya, ini masing-masing kelompok. Ini siapa semuanya? Mana ini? Ya, tadi namanya ini Ayhan. Oke. Nah, ini pertama kita, kalau yang kedua ini kan contohnya tadi sampah. Banyaknya sampah di halaman di pasar misalnya. Ini sampah banyaknya sampah, limbah sampah. Nah, itu tulis. Nah, tulis limbah sampah. Oke, apa? Limbah kedua. Nah, limbah sampah. Nah, limbah sampah. Nah, itu gimana udah? Ditulis nih, udah. Nah, ini kalau di situ kan adanya membuang sampah di sungai, terjadi apa nih? Erosi terhadap sungai, adanya air berbau gitu, pencemaran air ya. Nah, tulis kata di bukunya mengidentifikasi masalah satu. Nah, apa di bawahnya yang kalian temukan? Nah, diskusi sama kelompoknya. Bapak kasih waktu 2 menit. Nah, tuh. Mencari selanjutnya adalah mengolah atau mencari informasi, dibuka bukunya mengolah. Nah, misalnya di sini kan ya, hasil pengamatan tadi setelah diidentifikasi masalahnya adalah kebakaran hutan. Menyebabkan apa? Polusi udara misalnya yang satu. Nah, kalau ini apa? Sampah. Ya, sampah banyak menyebabkan polusi apa? Bisa juga tanah tercemar, bisa udara juga tercemar, polusi udara, bisa air juga tercemar. Nah, sudah. Nah, kemudian ini faktornya oleh manusia. Manusia membuang sampah sembarangan. Yang kedua apa nih? Membakar di sembarang tempat. Jadi ya, apalagi entah ya, buka bukunya, buka. Nah, ini buka nih bukunya, ada informasi KPI. Nah, ada malas. Nah, tuh. Kemudian pencemaran lingkungan ya. Pencemaran lingkungan ya. Banyak tuh. Kemudian apa lagi? Nah, apa? Pencemaran. Upayanya jangan membuang sampah ke sungai ya, upayanya. Kemudian kita upayakan pembersihan sungai yang tersumbat, ya kan? Upayanya contohnya kalau ini contohnya kita misalnya ya, ini kan ada contohnya di sini nih. Kalau air ya, pembersihan kegiatan yang melaksanakan program kali bersih, merawat. Nah, itu kan ada nih contohnya. Nih bisa nih kalau dari air nih ya, makanya dibaca bukunya. Itu adalah tadi pemahaman terkait mengolah informasi. Silakan digambar. Silakan. Ini bisa juga kan air bersih pantai, bersih. Nah, bisa gambar lingkungan ya, cepat. Dengarkan ya. Dengarkan dulu ya. Ya, ini hasil indikatif ini kan. Mengenai apa tuh? Melestarikan lingkungan. Nah, ini apa maksudnya? Ada tanaman ya. Nah, melestarikan lingkungan.
Sedangkan bacakan ini hasil pengamatan ya. Ini. Mengamankan kerusakan lingkungan di sekitar. Nah, ini temannya megang ini. Yang cepat. Pencemaran air kemudian Dengarkan. proses sering membuang sampah di sungai. Faktor-faktor Halo, penyebab kerusakan dengarkan. lingkungan. Manusia sering membuang sampah di sungai dan menyebabkan erupsi. Manusia membangun pabrik. Ya. Catat apa Upaya misalkannya? pelestarian sumber daya udara, tidak membakar lahan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Upaya pelestarian sumber daya air, tidak membangun sungai. Upaya pelestarian sumber daya tanah, tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Oke. Caranya yang nyaring ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan kerusakan lingkungan sekitar, kebakaran hutan mengakibatkan terjadinya polusi udara. Dan faktor-faktor penyebab. Oke, nah gantian. Nah, oke, lanjut. Oke. Faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan adalah pembuatan sembarangan, membuang rokok sembarangan. Ya. Upaya pelestarian sumber daya udara adalah menggunakan kendaraan berasap, jangan merokok, tidak membakar sampah sembarangan. Upaya pelestarian sumber daya air adalah jangan membuang sampah di sungai, jangan membakar limbah, jangan menebakkan limbah, membersihkan sampah di sungai. Upaya pelestarian sumber daya tanah adalah melindungi, memperbaiki tanah agar kembali produktif, menggunakan pupuk organik, memilah sampah sesuai jenisnya. Nah, dari permasalahan ini dapat kita refleksikan apa kesimpulannya yang kita bisa ambil. Kita bisa mengupayakan misalnya membuat poster tadi, misalnya kita membuat tong sampah. Nah, kita dari pembelajaran ini kalian mampu menggambar terkait dengan upaya melestarikan lingkungan. Apalagi kesimpulannya dari pembelajaran ini adalah apa? Kita menjadi tahu bahwa air, udara, dan tanah merupakan satu kesatuan potensi alam yang harus kita lestarikan. Nah, kalau kita sebagai refleksinya sebagai sikap kita sebagai manusia, tentu kita mensyukuri apa yang telah Tuhan ciptakan. Nah, itu ya, itu merupakan terkait dengan refleksi kita pada hari ini. Apakah kalian senang dengan belajar seperti ini? Senang, alhamdulillah. Nah, ini soal. Ya, silakan kasih satu menit. Ya, ini. Ya, oke kan? Udah kan nih, kan. Ya udah angkat tangan langsung diberikan. Nih. Oh, ini. Ya udah angkat tangan. Ya.
tahap demi tahap telah kita lakukan. Kita telah melakukan namanya evaluasi untuk penilaian evaluasi dulu. Nah, nanti kita lihat apakah kalian mampu dalam mempraktekkan tadi tujuan pembelajaran terkait dengan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis. Nah itu, untuk akhir kata, mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup akhir dari kegiatan kita ini. Untuk itu Bapak persilakan kepada ketua kelas. Ini perwakilan tadi kan laki ya, Bapak minta dari perwakilan perempuan gendernya untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Mas ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.